Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bayu Nurholik. Bertemu lagi dengan saya sendiri Kang Bayu dan satu rekan saya di belakang kamera. Kali ini kita berdua sudah pasti ya teman-teman bertanya ataupun melihat di belakang saya ini ada bangunan apa, yang sudah pasti ini bangunan peninggalan masa kolonial Belanda ya. Jadi gimana kabar teman-teman kalian? Teman-teman semuanya, mudah-mudahan pada sehat selalu dan diberikan jalan rezeki yang lancar. Oke. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di belakang kita adalah bangunan dari masa kolonial Hindia Belanda. Tepatnya ini adalah Benteng Karangbolong yang terletak di Kabupaten Cilacap Selatan, lebih tepatnya lagi di Pulau Nusa Kambangan. Wah, pasti teman-teman kalian sudah tidak asing ya mendengar Pulau Nusa Kambangan. Ya, jadi sedikit mengenai penjelasan ya dari Benteng Karangbolong ini. Dibangun pada masa kolonial Belanda, lebih tepatnya mungkin ya kurang lebih di abad 19-an, sekitar 1800-an lah lur. Ya tidak mungkin kalau saya salah bisa ya kalian koreksi di kolom komentar. Oke, jadi di kesempatan kali ini mungkin kita bakal sedikit explore mengenai ada apa aja sih dalam Benteng Karangbolong ini. Sebenarnya di Pulau Nusa Kambangan ini terdapat dua buah benteng, yang satu benteng Klinker, kalau yang ini adalah Benteng Karangbolong yang di belakang kita. Mungkin sekarang kita bakal explore ada apa aja di dalamnya. Kita nggak bakal terlalu banyak membahas mengenai pembangunannya, karena bisa kalian baca sendiri ya literasinya ada apa aja, pembangunannya itu seperti apa dan konstruksinya. Terus sekarang kita bakal lihat ke dalam ada ruangan apa dan mungkin ada sedikit gambaran ini bekas apa gitu lur. Oke. Sekarang kita bakal explore ke dalam ada apa aja. Oke, di depan kita sekarang menuju ke dalam ya. Ternyata lumayan terjal akademi. Oke. Cukup gelap lur. Cukup rada murig-rig. Sekarang kita sudah berada di ini seperti aula ya lur. Mungkin ada yang bertanya kenapa Benteng Karangbolong ini ada yang bilang memiliki 3 buah lantai ataupun 3 tingkatan ya. Jadi ada tingkat ke atas ya, ke sebelah kanan ini ada tangga. Nah, sebenarnya dulu di sini itu pasti ada pijakan ya, karena di sini ada bekas seperti pijakan. Nah, tangga ini nggak mungkin ya, kalau gini aja pasti ada pijakannya. Tapi akses ke atas sepertinya kita sudah sulit ya, tidak bisa. Dan ada yang bertanya mungkin di sebelah kanan kita, di bawah, di bawah. Coba kita bakal lihat ya kamera ke bawah. Mudah-mudahan kelihatan. Coba akan saya panjangkan ya kameranya. Seperti apa dalamnya? Mungkin ataupun ada apa? Ya, ada apa di dalam? Kita nggak bisa kelihatan ya. Oke. Oke, jadi fungsi dari yang ada di sudut kita ini adalah bekas yang saya baca ya dari literasi sejarahnya, ini adalah bekas dari penjara jongkok. Jadi entah itu dari bangsa Belanda pada masa Dai Nippon ataupun warga pribumi ya, kaum bumi putra, para pendahulu kita. Jadi gimana sih mang maksudnya cenah Kang? Penjara jongkok itu seperti apa? Jadi yang dipenjarakan di sini dimasukkan ke sini karena memang ini enggak terlalu tinggi ya. Atasnya itu ditutup pakai batu ini. Ini gak bisa gerak tuh. Memang pada zaman dahulu konon katanya kalau mau ngangkat ini itu agar nutup
ke sana itu. Jadi habis tahanan dimasukkan ke sana, untuk ngangkat ini itu dibutuhkan 5 sampai 6 orang lah, sampai 7 orang. Karena ini memang berat dan gak mungkin ya memakai alat, karena pada masa itu belum ada alat seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke sebelah sini, Lur. Nah, ini bangunannya itu mengingatkan kita pada bangunan-bangunan Eropa ya, Lur. Konstruksinya itu. Nah, jadi bangunannya itu terinspirasi ya dari Martello Tower ataupun Napoleon Tower bisa dibilang ataupun dikatakan seperti itu. Nah, ini kalau yang ruangan atas ini lubang-lubang angin-anginnya ataupun ventilasi. Nah, jadi yang kita masuki ini adalah bisa dibilang lantai kedua ya. Nah, di sini ada ruang ke bawah, jadi bisa dikatakan yang bawah itu lantai dasar. Lantai dasarnya itu memiliki beberapa ruangan ya, nanti bakal kita masuk ke dalam. Oh, jadi ini adalah apa? Benteng Karangbolong. Tadi juga ada beberapa buah meriam ya yang cukup masih berbentuk lah gitu, masih bisa dikatakan masih bisa dikenali lah. Nah, coba sedikit berkelilingnya dulu ya. Lalu di sini jadi memang di Pulau Nusa Kambangan ini langsung menghadap ke arah laut pantai selatan, Lur. Jadi fungsinya itu untuk mengamati atau mengintai, karena memang untuk sebagai pengintai dari musuh gitu. Oh, di atas itu adalah angin-angin, Lur, ataupun ventilasi ya. Nah, sudah adanya akar-akar tumbuhannya, banyak akar tumbuhan. Sekarang kita bakal lihat ke sana, ada apa di dalam. Cukup gelap. Kumaha cahaya kurang? Cukup? Mana? Cukup? Cukup. Yuk. Nah, ini di sebelah kiri kita waktu pertama kita masuk turun ya. Ini adalah bisa difungsikan tadinya bekas perkantoran, Lur. Nah, ini tadinya juga pasti ada engsel pintunya di sini karena ini ada bekas engsel nih. Nah, seperti ini. Kalau kita ke kanan itu adalah angin-angin ataupun ventilasi ya. Yuk, kita bakal turun lagi, lebih turun ke bawah lagi. Jadi ada apa aja sih di dalamnya gitu. Jadi yang lantai 2 tadi adalah seperti aula ya, ataupun tempat penyimpanan. Jadi benteng yang cukup unik sebenarnya. Aduh, ini sangat disayangkan ya. Banyak coretan tuh, aduh. Vandalisme, coretan-coretan. Nah, ini bisa difungsikan sebagai gudang penyimpanan sepertinya ya. Gudang penyimpanan ya. Coba kita masuk ya, seberapa luas. Cahaya pas. Nah, jadi bisa mungkin ya kalau penjara bisa jadi, karena ini tidak ada engsel tapi ya sepertinya ini penyimpanan deh. Coba kita ke ruangan lainnya. Ada beberapa ruangan sih, 1, 2, 3, 4 mungkin ya, ada 4 ruangan. Tadi ini tempat kita turun. Nah, ini dia. Ini menjadi salah satu cerita
bahwasannya zaman di benteng Karangbolong ini terdapat ruangan bawah tanah ataupun konstruksi dari selat Nusa Kambangan yang menghubungkan, jadi ada terowongan yang menghubungkan antara benteng Karangbolong menuju ke benteng Pendem yang ada di Jawa Daratan, yang masih ada di Cilacap. Jadi sebenarnya kalau dipikir secara kajian teknik ya, sepertinya itu tidak mungkin, karena kalau zaman sekarang pun membuat konstruksi seperti itu sangat banyak perhitungannya, apalagi di waktu itu ya, di awal tahun abad 19-an. Jadi di sini ada beberapa lubang, 1, 2, ya 3 lubang. Ini dipastikan ini dikarenakan adanya ini, jadi ada asumsi bahwa di benteng Karangbolong ini menghubungkan bisa ke sana lur, ke benteng Pendem yang ada di Cilacap. Nah, karena kita nggak bisa ke dalam ya, dan nggak tahu caranya juga bagaimana, mungkin kamera kita masukkan saja ke dalam. Ini mungkin suaranya menggaum ya, karena memang ruangannya sempit. Coba center. Ada apakah di dalam sini? Masih ada ruangan-ruangan ya. Ini entah, tapi sepertinya ini bekas penjara ya. Ini masuknya entah dari mana ini. Oke, kita melihat juga ya, ada apa aja sih di sini. Oh, ini masih sama ya. Ini sepertinya nggak ada terusannya, buntu mungkin lur. Nah, di sini ini agak lebih besar. Ya. Ada kelelawar. Oh, ini lebih mirip seperti aula malah. Lebih mirip seperti aula. Oh, di atas ini angin-angin lur. Oh iya, betul. Jalur angin-angin ataupun ventilasi. Ya, sekarang kita coba ke sini ya. Ya, ternyata kosong. Yuk, kita lanjut. Oh, ini masih menghubungkan jalur yang tadi ini lur. Oke, kita keluar ya. Oke, kita sekarang sudah berada di luar dari areal benteng. Di depan ini ada satu buah meriam. Yuk, kita bakal lihat meriamnya seperti apa. Oke, di sebelah kiri kita ya, tepatnya di lubang ini, bukan lubang ya, sedikit melengkung ke bawah datarannya. Ini mungkin dari bekas pertahanan juga. Jadi di sebelah kiri ini salah satu meriam yang masih bisa dikenali, cukup besar, dan juga langsung menghadap ke laut ya, bagian ke laut pantai selatan. Oke teman-teman semuanya, mungkin explore kali ini ya mengenai Pantai Karangbolong kita akhiri dulu sampai sini. Mungkin kita bakal lanjut ke benteng berikutnya, yaitu benteng Klingker. Kalau yang di belakang kita adalah Karangbolong. Jadi tadi kita sudah melihat ya sedikit mengenai ada apa aja sih di dalam. Dan di bawah dari ruangan benteng ini masih ada beberapa meriam yang bisa dilihat tadi, yang masih bisa dikenali lah. Cuma sayang emangnya dudukannya emang sudah tidak utuh ya. Jadi banyak juga vandalisme ya atau coret-coret di bangunannya. Apalagi tadi ada yang sampai diukir gitu ya. Aduh, itu merusak sekali bangunan bersejarah. Jadi jangan lupakan sejarah, dan bukannya kita mengagung-agungkan peninggalan kolonial, karena jangan lupa yang membangun ini adalah tangan-tangan Mbah Buyut kita.
Jangan sampai kita melupakan sejarah, karena yang melupakan sejarah itu akan tenggelam oleh zaman. Oke lur, ikuti terus penelusuran kita selanjutnya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping deui.